Hello everyone, welcome to my YouTube channel. TLKM Telkom Indonesia Persero TBK time frame 1 jam. Kasih 4 jam aja. Di 1 jam ada sinyal buy di sini ya. Kemudian aku sudah kasih sinyal buy belum ya Telkom? Kayaknya belum ya Telkom. Oke, kita kasih dulu sinyal buy di 4010 ya. Buy di 4010. Buy 4010. Karena ada sinyal buy di 1 jam. Oke. Jadi di buy ini nanti langkah terdekatnya, targetnya adalah di kita pakai Vibo. Bisa di sini bisa, di sini bisa. Rp4.100 paling dekat atau 4.220 ya. Ini hanya langkah paling dekat aja di sini. Jadi dari sini bisa ke harga ini. Oke. Oke, jadi 4220 lah setidaknya. Terus langkah kedua adalah kita cari ada gap enggak di Telkom. Ini sudah ditutup ya. Sekali lagi technical. Secara technical gap itu harus ditutup oleh price. Itu secara technicalnya seperti itu. Nah, masalahnya dia nutupnya kapan? Ini yang ya kita enggak tahu. Yang jelas secara technicalnya memang seperti itu. Kayak di sini ini ada gap ya. Sudah ditutup. Ini gapnya tanggal 22. 10 Oktober. Kemudian ditutup tanggal ya 24. Berarti dalam rentang tidak sampai 1 bulan sudah ditutup. Ini pun sama, ada gap di tanggal 5 Desember. Ditutupnya kisarannya mungkin ini ya, anggap aja yang inilah 3 Januari. Jadi ya hampir 1 bulan lah, 2 bulan dari itu. Nah, ini ada gap di bawah. Nah, ini ada kita punya tabungan. Tabungan apa? Oh, sudah ditutup. Sudah ditutup oleh price ternyata. Saya kira belum. Oke. Oke, kita lihat dulu gap di harga atas. Wah, ini Ciami ini. Ini istimewa ini, guys. Istimewa ini, Bos. 4750 harga istimewa untuk bisa nutup gap di kisaran itu 4750. Kita lihat harga atasnya lagi ada enggak. Oke, kayaknya ada ya. Harga atas, gap atas. Kita lihat di left side-nya sebelah kiri. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri. Oke. Kita lihat potensi gap. Ada. Oke, kayaknya ada di sebelah kiri pun. So, 4750 ada gap. Nah, ini masalahnya gini. Kalau ada gap di harga itu, jadi gini, ini teknikal, secara teknikal kalau kita pakai Elliott Wave ya. Kalau kita pakai Elliott Wave karena saya sendiri sebagai main sistemnya kan Elliott Wave. Ini three swing low, ini harusnya three swing low ini sudah terpenuhi gitu. Nah, target di three swing low ini harusnya sudah terpenuhi ya di 3800. Ya 38 lah ya. Dia sudah extended ke 3590. Artinya apa? Kalau ini kita pakai WXY dari harga ini W and then this is Y XY ini sudah ending. Nah, dia ending WXY ending di harga ini ending sudah ya karena sudah dia minimum target
terpenuhi. So, pertanyaan yang pertama adalah kalau nanti membentuk satu double tree, ya, kalau bentuknya satu double tree lagi, maka akan ada satu WXY lagi baru di sini. Ini double tree, ya, di sini. Nah, ini fasenya di sini, double tree ini nantinya akan berefek pada ini juga, itu. Maka nanti ngambilnya seperti ini. Nah, sorry. Kalau double tree di sini nanti maka efeknya adalah di higher-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita kasih warna lebih besar, hijau. Nah, ini. Jadi higher degree-nya di WXY tetap, tapi inside-nya adalah dalemannya adalah 3 swing low 123 123. Tetap seperti ini, ya. Nah, ini juga akan naik di ABC. Ini juga akan naik di ABC. Nah, lagi. Oke, sama. Ini double tree-nya nanti seperti ini. Ini double tree. Ini kalau dia bentuk double tree, ya, double tree. Artinya apa? Artinya bisa sampai di low, harga bawah. Bisa sampai harga bawah. Itu. Terus kita kasih ini, tapi tidak warna merah, kasih warna oranye. Ya, ini sebagai satu penanda bahwa ini ada harga dasar. Jadi bisa dari sini bisa ke bentuk seperti double tree, bisa seperti ini. Artinya ini adalah fase korektif dia punya, ya, fase korektif. Fase korektif ini ini kita baca dari sini aja. Kita baca yang di sini. Nanti kalau kita baca dari sini memang harusnya bacanya dari sebelah sini, dari sebelah kiri ini. Gitu. Tapi tetap karena kalau kita membaca dari sebelah kiri ini, maka kita baca dari semuanya ini kan kita coba ambil daily. Ada dasarnya berapa sih? Oh iya. Nah, jadi gini, perhatikan yang di sini saja. Ini kalau kita sepintas, kalau saya bisa bilang sepintas, ini sepertinya dia sudah target, ya. Free swing low-nya dia target. Dia sudah target, ya. Ya kan? Target. Nah, inilah ini tidak jadi double trial di sini. Di sini cuman bentuk WXY saja, selesai sudah. WXY selesai. Ya. Nggak sampai double tree di sini. ini higher degree. Ini higher degree. WXY selesai. Kemudian naik, ya, naik. Nah, kalau kenaikannya ini adalah next part daripada setelah ada korektif, maka harus ada impuls. Nah, untuk kenaikan impulsnya ini, saya lebih expectednya bahwa nanti ini masih bisa WXY, memang masih bisa double tree di sini. Tapi harga dia punya harga dasar di 2470, tidak boleh break dari 2470. Kalau nanti break di 2470, maka saya harus merubah struktur yang ada di sini. Artinya ini harus saya rubah, gitu loh. Ini harus saya rubah. Nah, untuk merubah ini bisa menjadi satu fase ABC, malah bisa jadi ABC di sini, ABC. Jadi dari whole marketnya ini, dari whole market dari sini A, B, C leg-nya ini dia akan lebih dalam. Jadi kalau kita baca di sini, ini justru kalau lebih ABC-nya, ya, ini dalam banget,
B ada di sini, ya, select-nya ada di harga bawah di sini. Jadi gini, ini whole market di secara garis besar seperti itu. Kenapa kita secara bicara garis besar seperti IBC? Karena dia punya area yang sudah di break WXY, dia di break, ada area yang sudah di break oleh price gitu. Nah sekarang kita kalau bicara tentang ini adalah fase, kita bicara tentang fase korektif, ya, fase korektif yang kemungkinan besar terjadi di Telkom. Artinya Telkom akan jatuh, harganya akan jatuh. Ini fase yang kalau menurut saya bicara tentang fase ini, karena gini, dia belum break di harga harga sebelumnya gitu loh, masalahnya kan gitu. Nah di sini ya, tipis banget kan dia break, kalaupun break kan tipis banget di sini. Inilah yang menjadi satu dasar kenapa saya lebih cenderung ini kok ABC gitu. Jadi akan terjadi penurunan besar di Telkom. Ini lebih masuk akalnya seperti itu. Lalu ini fase apa itu loh, fase apa nanti? Ini kalau ini kita baca tentang ABC, ya ABC, maka eh, ini akan menjadi fase 5 swing low cukup dalam. Jadi ini bukan lagi 333 tapi 5 swing low cukup dalam. Namun kalau ini kita baca sebagai WXY, maka WXY-nya ini ini tidak bisa break ya. Nah ini juga. Nah, ini pun juga double XY gitu loh. Di sini pun juga double XY. W X Y. Ini juga double XY. Jadi kalau whole marketnya seperti ini bisa ABC, bisa WXY juga bisa. Tapi lebih kecenderungannya nanti kita lihat dulu perkembangannya. Tapi lebih yang jelas bahwa saya expected di Telkom next partnya adalah di ABC ini akan menjadi satu fase grand plan-nya. Grand plan-nya adalah dia akan dalam fase penurunan. Ini grand plan. Namun teman-teman, ini ada gap di ada 4750 yang harus diisi oleh price. Nah, grand plan yang pertama adalah saya expected bahwa ini akan turun tetap. Nah, masalahnya sekarang adalah ABC leg-nya ini, ya, B-nya ini dia bisa lebih tinggi loh. Dia bisa lebih tinggi seperti ini, bisa lebih tinggi. Harusnya bisa lebih tinggi daripada ini. Harusnya bisa lebih tinggi daripada ini. Tapi kita nanti tetap akan melihat secara grand plan yang ada di yang ada di sini, ya. Karena ini adalah fase pesimis otomatis ya, karena EPC siletnya ada di bawah guys. Ini fase pesimis. Nah sekarang kita bicara tentang fase positif thinking. Ya, positive thinking. Oke, positive thinkingnya gini. Nah untuk positive thinkingnya kita bicara tentang positif secara Telkom, secara plan kedua. Plan pertama adalah bearish di ABC, ya, low tambah low. Kalau bicara tentang plan positif, saya lebih suka kalau dia impuls 1 2 3 4 5 dari harga dasar ini. 1 2 3, dia harus di sini. Nah, ini anggap aja ini mencari 3. Nah, di sini 3 4 5. Atasnya warna hijau, warna ini.
Ini grand plan-nya seperti itu. Ini fase positifnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini fase positif karena apa? Dan karena di sini ada gap ya, ada gap yang harus diisi oleh price. Maka kecenderungannya adalah 4930 akan menjadi satu area minimum target untuk next partnya ke wave 5 yang lebih tinggi. Otomatis wave 5 harus lebih tinggi daripada wave 3. Ini kalau kita bicara positif. Dan ini sudah masuk, artinya ini sudah masuk eh, area secara eh, plan itu masuk sudah. Dia dapat plannya di sini dapat. Artinya secara hukum hukum Elliott wave, secara hukum Elliott wave ini sudah bisa dikatakan bahwa ini area yang akan dicapai oleh price itu sudah bisa dibilang seperti itu. Coba ya saya ambil yang ini. Jadi bisa jadi seperti ini juga. Nah, kalau pakai seperti ini maka ini adalah 3, ini adalah 4. Nah, 4 ya. 4 kemudian ini adalah sedang mencari area wave 5 karena juga ada gap di atas. Nah, kenapa saya bilang tadi bisa membentuk satu double tree ya, double tree karena memang nah biasanya kalau sudah mencapai fase ini rata-rata itu wave 4-nya itu dia akan overlap daripada wave 1 kalau di sini. Wave 1 kalau kita ambil di sini maka dia akan overlap di harga ini. Jadi bisa jadi nanti setelah kenaikannya ini ya, setelah ada kenaikan di sini, nah nanti untuk price dia turun lebih dalam lagi nanti bisa bisa overlap daripada wave 1 ini. Ini masih kita bicara tentang wave 4-nya. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, mana sekarang yang akan di reach atau diambil oleh price kita masih tentu kita masih menunggu mana yang kira-kira akan diambil oleh Telkom. Tapi kecenderungannya kalau kita bicara tentang positif semuanya retail mesti menginginkan hal yang positif. Ya gini aja kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini ada gap di 4750 maka price setidaknya harus ke 4750 setidaknya harus ke 4750 karena secara technical secara Elliott wave seperti ini terjadi itu. Jadi wave 1 2 3 4 5 next part ini adalah mencari wave 5 yang ada di atas itu sementara yang kalau kita bicara tentang Telkom. Kemudian ini friend lama sudah saya tidak bahas ini ya kan, saya cukup lama ini saya tidak begitu bahas friend. Di awal saya memang expected friend ini akan ke 64 minimum target gitu. Di awalnya memang seperti itu ya, di awal memang seperti itu. Tapi ternyata pada perjalanannya price naik kan, naik kan ke ini berapa 115 sebelum nanti dia turun lagi ke 66 ini, kemudian sampai ke harga 64 sekarang 63. Tapi ini semua masih di dalam range WXXY artinya WXY-nya panjang loh, XY-nya ya.
WXXY bisa WXXY masih dalam range itu, artinya ini adalah dalam range range beli. Nah sekarang saya expect ya sekarang ini kalau teman-teman mau beli friend ya eh, ini adalah fase yang paling pas untuk bisa beli beli friend di harga 63, 64, 65. Kenapa? Kalau kita bicara tentang fase positif adalah fase ya tentu sebagai retail kita menginginkan adalah fase positif kan. Maka inilah yang bisa bisa kita pakai secara daily loh ini saya dari secara daily ya. Secara daily saya melihatnya seperti itu. 63 buy ya. Expected nanti akan ke atas otomatis kita menginginkan harga harga atas otomatis ya. Nah, di sini. Nah, ya, di sini nanti ke atas. Sekarang yang kedua adalah kita mencari ada gap enggak kira-kira di harga kiri. Karena gap itu tabungan loh, tabungan untuk harus karena kan harus secara teknik kan harus di break oleh price. Maka kita lihat left side-nya di mana, ada gap kira-kira di harga atas-atas ini mungkin ya. Ah ini ada gap ini di 336 ini di sini ya. Sepertinya belum di break oleh price 336. Oke, kita lihat di left side-nya lagi ada enggak? Sepertinya enggak ada ini. 38 ya, ini sudah di break. Nah, ini oke 2007 ya. Nah, jadi seperti itu. 338 adalah harga yang wajar lah istilahnya ada tabungan lah. Nah, kalau orang Jawa bilang celengan di harga 338 yang harus diisi oleh price. Dia belum diisi loh oleh price. Jadi bisa jadi ada gap spike cukup tajam apalagi ada pengumuman juga akan dibuka beberapa pembatasan-pembatasan selama Covid itu akan dibuka kembali ke normal sebelum terjadinya Covid. Artinya apa? Kalau turun pun mungkin bisa jadi 30%, kalau naik pun juga bisa plus 30%. Turun min 30%, naik plus 30%. Nah, sekarang untuk teman-teman atau mungkin yang tidak begitu paham tentang Elliott Wave, ya kita berpikir secara secara simpel saja. Itu kita berpikir secara pakai alat bantu aja. Karena ya saya yakin banyak yang menggunakan indikator sebagai alat bantu toh. Nah, pakai indikatornya apa? Pakai indikator ya ini aja dipakai bisa ini. Fase sekarang kalau terjadi ada fase selling seperti ini, fase selling di sini belum ada fase buy, ini memang sudah naik tinggi, tapi kemudian kan agak hasil tetap buy. Sama seperti ini ada buy di sini, bisa 86. Naik kan, naik di sini 100. Sudah dapat paling nggak 30 poin. Sama. Kalau teman-teman ada yang buy di kisaran ini, di harga ini mungkin di harga 89, ya. Ya ini adalah harga averaging. Harga 64 ini adalah harga averaging buy. Di averaging aja di harga ini. Ya di AVG aja di harga ini. Nanti expectednya naiknya ya kisaran minimum minimum BEP kalau sudah salah. Tapi tetap kalaupun kita menahan cukup lama pun saya kira juga harga 64 murah banget. Itu murah banget loh. Siapa tahu akan ada booming yang cukup cukup lumayan ke depan di sektor telekomunikasi UNUS. Ya, siapa tahu kita tidak pernah tahu. Tapi kalau terjadi booming ya otomatis ini akan friend ini akan juga akan ikut terkerek. Oke. Kalau bicara bandarmologi tidak tahu lagi. Setiap orang pemahamannya beda-beda.
Tapi yang jelas dengan alat bantu ini aja sudah kita bisa jadikan sebagai satu apa ya? eh, Ya nama juga alat bantu ya. Alat bantu kita untuk bisa buying selling ya pakai aja ini cukup ini sudah. Itu. Terus kalau ada yang buy, aku punya buy di kisaran 200 bang, gimana nanti range-nya buy 200. Kalau harga punya buy di harga 200, harus misal di sini buy, ya ketika dia penurunan buy secara 200 ada di buy, karena pas ini naik kan di buy, tapi ternyata belum di close, kemudian akhirnya harga turun. Harusnya di harga ini ketika terjadi satu sinyal buy di 75 dia sudah averaging. Kemudian ada averaging yang kedua di harga seratusan ini, 100 rupiah atau 98, 97. Ini harusnya sudah ada dua sinyal buy ini sudah cukup kuat untuk bisa averaging. Artinya ketika harga naik di 168 sebagai harga tertinggi, minimum sudah break even point atau bahkan sudah cuan. Ini minimum secara teknikal seperti itu. Sama. Ya, sama. Kalau teman-teman belum punya, ya ini sebagai harga buy 64 ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk buy. Nanti kira-kira aku bisa close di harga berapa. Kalau mau nahan lama ya di sini 338 karena di 338 adalah harga yang harus ditutup oleh price. Selama ini kan belum ditutup sama sekali oleh price. Apakah dia akan tutup tahun ini? Siapa tahu, gitu loh. Siapa tahu akan ditutup tahun ini. Who knows? Kita hanya bisa expected saja bahwa harga akan segera ditutup oleh price. Artinya ya 5 kali lipat 68 ke 338 5 kali lipat 60 aja sudah 5 kali lipat. Ya, itu teman-teman analisanya yang sederhana mungkin sedikit ngawur. Kalau dibilang ngawur ya saya kira ada satu dasar yang bisa saya jadikan satu patokan ya. Tapi tetap kalau ada yang mungkin wah nggak bisa ngawur harga begini akan tidak mungkin akan kan pernah ada yang bilang ini harga 60 saya mau bilang waktu itu ya kan harga ke 64 saat itu. Tapi ada yang sampaikan wah tidak mungkin ya harga naik sekarang naik begini-begini ya sudah. Semua punya pendapat masing-masing, saya pun juga punya pendapat. Artinya apa? Pendapat yang saya pakai adalah berdasarkan data, berdasarkan hitung-hitungan secara induktif. Kalau salah ya memang pas lagi salah, namanya juga analisa tidak begitu tidak bisa dijadikan patokan 100%. Gitu. Analisa ada salahnya juga, analisa itu ada salahnya juga. Tetapi berdasarkan Elliott yang saya pakai ya inilah itulah akhirnya sampai juga kan di 64. Nah, saat itu saya lagi expected 64. Kalaupun saya tarik dari harga dari sini yang saya sampaikan tadi ya yang saya sampaikan tadi kalaupun saya mau tarik dari harga ini dari harga dasar ini ya ke sini ini tetap hasil akhirnya tetap 64 67 tadi ya. Nah, ini tetap kan ini 66 kan tetap harga expectednya naik walau bagaimana selama dia tidak bisa break di sini ya akan ke harga akan ke 66 gitu loh atau 64 bisa saya sampaikan tadi tetap selama tidak bisa break di harga ini kenyataannya kan tidak bisa break di 118 ya kan tidak bisa break di 118 kan saya tadi kan saya ngambil patokan harga kan dari sini 118 gitu ini secara whole market di yang tapi kalau secara versi besarnya ya tetap di ini masih harga buy di 87 sampai di 53 ini adalah harga buy. Oke, itu teman-teman mungkin agak panjang analisanya karena saya gabung Telekom dan Friend. Ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp number 0859 1069 932. Apapun apabila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya juga bisa disampaikan di WhatsApp ini nanti akan kita pertimbangkan. Have a nice day. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe-nya. Have a nice day ya, bye.